Cerita lovers, kembali di channel Cerita Wanita. Ada saya Tanti yang selalu menemani cerita lovers dengan serangkaian cerita-cerita yang seru dan asik. Nah, yang pasti juga inspiratif. So, hari ini kita akan ngobrol masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha kecil mikro yang selama ini sudah digeluti oleh dua orang narasumber yang ada di sebelah kiri saya. Oke, kenalan dulu ya. Oke, yang paling kiri, paling ujung ada Mas Barto. Ya. Yang cerita wanita, sapaannya cerita lovers. Oh, cerita lovers. Oke, yang ada di tengah seperti biasa. Freddy Samang. Oke. Nanti kan cerita ngobrol-ngobrol asik kita setelah ini ya. Jangan kemana-mana, masih tetap di channel Cerita. Oke, cerita lovers. Kalau mungkin untuk sebagian orang sudah tahu apa sih itu UMKM. Nah, ini saya pengen cerita tentang apa saja aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Barto and Friends untuk membina UMKM yang ada di Surabaya. Siap. Oke. Sosok Bapak yang satu ini, Bapak. Mas ya? Iya, Om. Mas Bapak. Mas Bapak. Mas Barto ini adalah founder dari Barto and Friends. Namanya diambil dari Barto. Mungkin bisa sedikit cerita, gak usah banyak-banyak, gak usah panjang-panjang, sedikit aja. Awalnya Barto and Friends ada itu seperti apa, Mas? Barto and Friends ada itu 2018 kurang lebih ya, karena melihat teman-teman pengusaha, bukan pengusaha besar ya, pengusaha kecil yang sangat kecil itu. Pengusaha kecil yang sangat kecil. Ya, mikro kan? Ya mikro, jadi kecil yang sangat kecil itu kok berkeluh kesah gitu, Ya. bermacam-macam keluh kesahnya gitu. Salah satunya tentang apa? Dodolanku akeh badiku gak ono. Nah, itu kayaknya itu banyak. deh, itu penyakitnya teman-teman UMKM kayaknya ya. Paling sering itu Paling begitu. sering itu ya. Jadi kita kemudian mencoba membuat kurikulum, Iya. mau dimulai dari 2018 pelan-pelan di sebuah tempat yang kecil sih, terus ya kemudian mulai dari 5-10 orang gitu. Sekarang jadi banyak ya Om ya. Itu dulu awalnya itu untuk narik teman-teman UMKM untuk ayo sini tak ajarin gitu, itu gimana? Ya mungkin Mas Praedi yang sering jalan Iya. ngumpulin teman-temannya. Jadi dulu kita itu memang kan berawal dari 4 orang. Yang pertama itu kita beda profesi ya. Ada yang tukang kopi, ada yang food blogger, ada yang memang dia pengusaha. Nah, ketika jalan-jalan tuh itu tadi kita nyoba makanan kan, enak ya. Nah, di situ kita tanya-tanya keluh kesahnya apa. Ternyata kita rangkum ya banyak juga ya problema dari para UMKM ini. Nah, dari situ kita mulai bikin yang namanya kelas kecil-kecilan lah untuk diskusi. Mereka kita undang ke tempat kami di daerah Kruka, ya. Itu kita ngobrol. Nah, mereka merasa senang. Dari situ mulai, berarti kalau orang Jawa bilang gepuk tular. Oh, getok tular. Getok tular kok Bukan gepuk. gepuk ya. Keliru. Getok tular. Loh, gepuk juga, karena kalau gedok kan kecil. Tuk, Ya, gepuk gede. gepuk gede. Nah, gong besar berarti. Nah, dari situ mulai mereka mengundang teman-teman. Nah, waktu itu kan enggak apa ya, enggak bukan kelas besar. Akhirnya kita bikin suatu kelas. Nah, waktu itu di bulan Agustus, tepatnya 18 Agustus, baru kita bikin batch pertama. Oh, berarti ulang tahunnya nanti tanggal 18 Agustus nih? dong, 4 tahun. Oke, siap ya. Nah, di situ mulai kita bikin kelas awal itu namanya kurasi. Karena apa? Rasa itu mempengaruhi dari selera dan juga marketing ya. Dari merasa itu mulai kita ajarkan bagaimana cara pemasaran dan sebagainya. Oke, ini saya penasaran kelas kurasi ini. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, masih tetap Ya. di cerita. Oke, kita ngobrolin masalah kurasi. Tadi Mas Freddy cerita Ya. tentang kurasi pertama kali. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Mas Barto. Mas Barto ini basically bukan dari apa Mas? Seorang Saya basic ilmu saya itu Ekonomi ya? ekonomi. Ekonomi. Tapi di dalam komunitas Barto and Friend ini, Mas Barto adalah seorang kurator makanan. bisa Iya. dibilang gitu. Bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Kok iso ujuk-ujuk jadi kurator makanan? Nah, itu Ini yang saya itu yang menarik kalau mau diceritakan. Saya lahir dari ibu tukang masak, pemilik catering Sri Kandi gitu dulu ya. Terus ya kemudian bercita-cita jadi tukang masak. Oh, dulu cita-citanya jadi Cita-cita chef. jadi tukang masak. Terusnya sama ibu tidak diperbolehkan, terusnya kemudian saya kuliah di Erlangga.
jadi accounting, lulusnya accounting gitu lah. Ngelamar kerja kok ya masuk ke perusahaan yang urusannya dengan makanan dan menu. Iya. Oh, awalnya seperti itu ya? Iya, betul. Terus ya di bekerja tidak terlalu lama, di situ ya 1 tahun lebih ditarik oleh perusahaan, disuruh ngurusi hotel dan restoran. Ngomongnya lagi. juga makanan dan Makanan menu. lagi ya? Setelah keluar dari situ, ditarik lagi oleh perusahaan pengeboran minyak, disuruh bikinin Hotel. menu karyawan. Oh, menu karyawan. Jadi catering karyawan. Jadi dari situ terasa nih ya, lidah ini Lidahnya, untuk selalu betul, mencicipi ya. makanan-makanan gitu ya Mas ya? Begitu terus pindah lagi di urusannya juga Food. kafe, hotel, restoran. Beverage semua. Pindah lagi suruh bikin kafe, hotel, restoran lagi. Ya setelah akhirnya kemudian sudah terbiasa di situ dan kebetulan nyemplungnya juga di situ berpuluh tahun kalau saya bilang. Terusnya berpikir ilmuku sudah cukup lengkap, makanya kemudian Oke. ingin saya bagikan. Oke, salah satu tantangan yang pernah diterima oleh teman-teman dari Barto and Friend adalah project Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nah, ya benar kan? Benar Iya. ya. Oke, project Roro Jonggrang itu apa? Ikuti setelah ini. Kita balik lagi masih di cerita wanita dan cerita tentang Roro Jonggrang. Ya. Ya, project Roro Jonggrang. Mas Ya. Freddy mungkin bisa kasih apa ya? Kita tuh sedikit awalnya yang mengenai Roro Jonggrang tuh apa ya? Lucu juga. Kita tuh awalnya kan kita membina UMKM di salah satu kecamatan, sebutin aja ya. sebutin aja nggak apa-apa. Awalnya itu kita di Kelurahan Pucang Sewu. Kemudian Pak Lurahnya tertarik dengan cara kita membina yang berbeda. Ya. Setelah itu suruh membina UMKM-nya seluruh kecamatan Gubeng. Wah. Jadi ada 6 kelurahan ya. Mhm. Habis itu setelah kita didik, nggak taunya kita dapat hadiah. Hadiah dari Pemkot yang melalui kecamatan suruh bikin namanya proyek Roro Jonggrang. Apa kayak Roro Jonggrang? Yaitu kita disuruh membuat yang namanya rumah padat karya atau sekarang kita kasih nama yang ngetren Viaduk Payung Gubeng. Viaduk Ada Payung Gubeng yang ada di Jalan jalan Yes 110. Oke. Itu proyeknya itu ya 2,5 bulan. Mulai dari bangunan yang isinya masih semak belukar dan Semak belukar. semak Sudah ada belukar. bangunannya. Ada bangunannya, tapi isinya ada ringin, Oh iya? Iya, ada televisi, ada pokoknya Berarti harus dibersihin dulu. bersihin. Waktu itu saya sama tim ya, itu ke sana. Jadi waktu itu masih ingat ya kita puasa ya. Puasa itu habis tarawih itu ya masih kembali ke situ. Kita harus mengawasi, menata. Karena memang gini, waktu ditawarkan itu kepinginnya tuh mau diratakan mau menjadi sentra wisata. Tapi ketika saya melihat ini bangunan kok eman ya, karena iya. masih bangun asli kayak Belanda ya. Cagar budaya ya itu ya termasuk. Hanya kita punya konsep, saya tanya ke Om Barto, bikin aja resto, tapi yang bersifat SWK, yang bisa meng-cover teman-teman MBR sama UMKM. Setelah itu kita kasih proyek, awalnya peresmiannya itu di awal bulan apa ya, bulan Juni ya benernya ya. Pas ulang tahun Surabaya ya? Bukan, bener Bukan, Juni. sebelumnya. Oh sebelumnya? Tapi ketika waktu itu ada ulang tahun Surabaya dan Mas Wali mengatakan pokoknya kudu dadi. Tapi karena memang kita kedekatan sama Pemkot, dibantu sama ibu-ibu asisten dari Pemkot, akhirnya perencanaan itu alhamdulillah bisa menjadi apa ya, wujud bentuk rumah padat karya pertama di kota Surabaya. Tapi keren loh. Soalnya kan selama ini Iya. saya tahunya kalau rumah-rumah apa SWK itu terbuka gitu ya. Iya. Open Ini gitu iya. ya, apa di dalam Di gitu. dalam. Dan di situ juga ada fasilitas macam-macam nih. Mungkin Betul. ada penonton cerita wanita pada belum mampir ke sana, nanti next kapan-kapan kita ke Oh, sana, iya, pengen nyobain silakan. menu-menunya juga. Oh, iya. Tapi kalau tidak salah di Viaduk Gubeng itu nggak cuman kita bisa menikmati menu-menunya dan nongkrong-nongkrong sambil dengerin musik, tapi ada beberapa juga aktivitas kegiatan yang sering Betul. dilakukan juga di sana ya. Ya, Oke, jangan kemana-mana, masih tetap di cerita wanita. Iya. Sekali lagi, Anda belum pernah jalan-jalan, mampir nongkrong main basket ke Viaduk Gubeng. Iya. Wah, rasanya eman ya. Soalnya di sana itu juga ada area untuk kita main basket apa? Three Three on point ya? three. Three on three. Three on three. Nah, ini yang ada di sebelah saya ini dulu atlet-atlet bola basket Oh, iya. di zamannya ya. Ya.
Mas. Zamannya- Kalau kita bisa bilang zamannya Pak Kobatama. Sudah tua banget. Kobatama zamannya Kobatama, Kobatama. iya, ya bener. Kobatama. Iya. Malah soskap. Tua ya. Tua banget. Tahun 90-an. Iya. Iya, 90-an. Mas, 90-an gitu ya. Iya. Kita sekarang udah Gen Z ini. Gen Z Oke, ini. nah, ini juga di Viaduk Gubeng itu yang asik juga ternyata di sana juga dipakai sebagai tempat untuk pelatihan-pelatihan. Oh, Iya. Apa jadi aja gini, sih memang pelatihan? di awalnya itu Kota Surabaya itu kepengen membuat rumah prakarya. Kan kita tahu arti dari prakarya adalah yang pertama mengentaskan kemiskinan di Iya. sana. Kemudian ada untuk UMKM supaya terwadahi untuk sebagai showroomnya. Iya. Kemudian juga untuk tempat pelatihan. Nah, pelatihan ini apa aja aneka macam karena di sana siapa aja bisa pakai, boleh pinjam. Nah, yang sudah terrealisasi yaitu seperti kemarin dari dinas ya, ada barista, terus kemudian ada Kegiatan membatik, membatik betul. gitu. Terus ada beberapa lagi yang mungkin dari teman-teman dinas itu yang memakai untuk tempat pelatihan karena memang kami di sana memberikan tempat atau ruang bagi siapa saja yang ingin belajar mengorau aja ke sana. Oh, Ketika jadi ada- nggak harus dari kelurahan atau kecamatan Gubeng ya, Mas ya? Kalau yang memang awalnya kami utamakan untuk yang di wilayah Gubeng, tapi nanti sudah terbuka untuk siapa saja. Contohnya kayak barista pun kita kan nggak menutup ruang untuk siapa saja yang bisa ikut seperti itu. Iya, dulu kan Mas Barto juga ngajar barista juga ya? Belajar barista. Dulu ya? Sekarang Aku sudah. mau pengen aku ya. Hah? Aku ya pengen loh belajar barista. ya. Kan bar, Iya, Oh, ini udah bar. mati. Bar. barista. Sudah tak? Sudah tak gitu ya. Heeh. Nah, ini juga di sana juga ada kliniknya juga ya Mas ya? Ada terapis itu rencana dari dinas kesehatan yang akan memberikan pelatihan terapis. Oh, memberikan pelatihan Eh, terapis. ya. Oh, jadi bukan di sana tempatnya kalau teman-teman mau terapis apa gitu bukan? Nggak Cuma menutup pelatihan. kemungkinan nanti kalau ketika dari peserta itu yang warga MPR mau kerja di sana ya bisa kita berikan ruang. Oke. Nah, klinik tadi. Nah, Apa? kalau Mungkin klinik itu bocorannya? kita juga dari klinik UMKM dari Warga Event juga buka klinik di sana setiap hari Senin sama hari Kamis. Kamis. Kita ada 2 tempat. Yang pertama itu di Viaduk untuk khusus di wilayah Gubeng dan sekitarnya dan juga di Sekolilor di Kelurahan Simelawaru. Oke. Nah, kalau yang klinik ini memang kita khususkan bagi teman-teman yang kepingin berbincang atau ada problem solving dari mereka Tentang ingin tanya masalah itu UMKM. UMKM. Cukup UMKM ya? Iya, Bukan UMKM. masalah-masalah yang lain ya? Masalahnya bisa ke tempat yang lain. Karena ini kita judulnya klinik UMKM, bukan klinik cinta. Gitu. Oke deh. Next mungkin Mas Barto sama Ya. Mas Freddy pengen juga. Ini kan kayak proyek percontohannya di Viaduk Gubeng ya. Ya, Kepengen nggak sih yang kecamatan-kecamatan lain itu dibikin seperti itu? Kalau semisal ada tawaran seperti itu gimana? Sebenarnya ya mau aja, tapi sekarang kan tinggal dari pemangku daerahnya iya. mau enggak gitu loh. Kami sih kalau memang dimintai tolong untuk mengembangkan, mendidik, menata begitu, nggak apa-apa. Siap. Oh ya, mudah-mudahan nanti untuk pemangku-pemangku jabatan yang lain Nah ya itu. Iya. mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Barto. Siap. Oke, soalnya memang ini teman-teman, jujur saja saya ketemu sama teman-teman Barto and Friend itu luar biasa ya. Karena mereka memang tujuannya edukasi dan Iya. edukasi ya. Penting siap mangku itu tadi saya. Itu yang saya Ya kan kuat ya. pemangku, ya cuma mangku aja, nggak apa-apa. Kayak keren. Itu tadi proyek Roro Jonggrang. Ini yang terakhir saya Apa pengen itu? cerita apa saja aktivitasnya Barto and Friend yang dari tahun 2000 berapa tadi Mas? 2018. 2018 sekarang udah di 2023. Luar biasa program-program pelatihan untuk teman-teman UMKM. Oke, cerita lovers, kalau tadi sudah cukup panjang cerita dari teman-teman Barto and Friend, ini cerita terakhirnya Iya. ini ya. Untuk next kedepannya apa aja sih program-program dari teman-teman Barto and Friend? Kalau dulu kan awalnya masih kelas-kelas kecil yang isinya cuma mungkin 5 orang, maksimal mungkin 10 orang ya. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah merambah ini ya. Betul. Ada beberapa yang tempat yang udah dijelajahi istilahnya sowan ya, Iya. ke beberapa kecamatan Iya, gitu iya. ya. Safari ini gitu. Safari ya. Roadshow. Roadshow. Roadshow ya. Iya. Oke. Mungkin Mas Barto apa? Mas Barto deh kayaknya yang cerita. Iya. Mm-mm. Jadi dulu kami
berpikir hanya bergerak di sebuah tempat kafe kecil di Krukah itu. Terus kemudian makin besar ditawari sama Kecamatan Gubeng. Terus kemudian sekarang tidak hanya di Viaduk Baik Gubeng aja, kemudian di Sukolilo minta tolong kami berharap sih kalau memang pemangku area, pemangku daerahnya berkenan, kami siap gitu loh, kemana saja. Meskipun sekarang sendiri kayak Wonokromo sudah juga datang ke BSI Training Center ini untuk melatih UMKM-nya. Kami siap, kami terima tantangan teman-teman pemerintah itu, bagaimana kami bisa membantu membesarkan UMKM. Itu aja. Terus ya kemudian Sukolilo juga kita coba untuk besarkan, tempat-tempat lain. Sekarang tinggal kami siapkan saja waktunya. Kemudian kalau misalnya ada kecamatan lain yang ingin gabung di kami, ya monggo. Mas, ini kan kita melatih untuk kelas-kelas basic ya. Harapannya ke depannya apa sih setelah teman-teman dari kelas basic ini semuanya pada lulus nih, kita mau cari kelas lagi nih yang baru kan? Kedepannya yang sudah dibina di basic kelas ini. Kalau misalnya dari basic kelas ini sudah selesai, sudah jadi, perizinan sudah lengkap, tentunya kami berharap jadi apa Mas Ferdi ya, IKM ya, IKM, naik kelas industri, dan juga tidak global ya. Jadi setelah jadi industri, jadi Barto & Friend ini kan tahap pertama. Terus ya kemudian kalau kelasnya naik nanti bisa jadi fasilitator daerah atau bisa jadi UMKM yang lebih besar, kemudian naik di peringkat di level kedua. Habis setelah itu ya go global, kita harus bisa kita paksa gitu ya, kita push peserta-peserta itu untuk mau menjual produknya keluar. Tidak hanya jadi jago kandang gitu. Ya, itu mungkin harapan dari teman-teman Barto & Friend. Betul. Ya. Oke. Kayaknya kurang dong Mas. Waktu kita ngobrol kayak gini nih bisa berepisode-episode ya. Bisa. Karena sebenarnya saya tuh kepengen banyak sekali yang mau tak gali gitu loh ya. Supaya teman-teman ini juga terinspirasi gitu. Oh ternyata ada tuh ya komunitas Barto & Friend di Surabaya itu yang sampai hari ini itu udah berjalan batch 8 deh ini ya. 8 formalnya. Formalnya udah batch 8, tapi yang lain-lainnya itu banyak sekali. Tapi yang pasti terima kasih Mas Barto, Siap. Mas Freddy. Terima kasih juga untuk semangatnya. Ya mudah-mudahan nular ini. Soalnya biasanya teman-teman ini langsung suka suka awal-awal gitu semangat gitu. gitu. Semangat gitu ya. Setelah tahu panas tai gajah. Nah, kenapa itu? Besar. Di depan panasnya doang itu besar gitu. Iya, benar. Setelah itu merotolnya juga besar. Iya, jadi itu salah satu mungkin yang harus kita ini ya. Mindset teman-teman, merubah mindset itu yang agak susah karena ya. kita ngerubah mindset UMKM dari pedagang menuju pengusaha itu sulit banget. Iya benar. Oke. Ada yang terakhir yang mau disampaikan buat teman-teman UMKM? Kalau bagi saya jangan pernah puas ketika sudah bisa menjual produknya. Kata puas itu bisa tercapai kalau banyak repeat order. Itu aja. Itu yang paling utama ya poinnya ya. Kalau bisa menjual. Yang kita harapkan itu repeat ordernya. Tapi kan kalau repeat order konsumen percaya sama produk kita. Betul itu ya Mas Barto ya. Iya, Oke, sukses panjang umur saya selalu buat Mas Barto & Friend ya. Supaya ini juga bisa menularkan vibe positifnya menular untuk semuanya. Oke, sekali lagi cerita lovers, itu tadi bincang-bincang saya dengan teman-teman dari Barto & Friend. Mudah-mudahan bisa menginspirasi cerita lovers hari ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk selalu ikutin cerita-cerita konten-konten kita yang lain. Sampai jumpa. Ayo kita icipi ini ya. Ini juga buatan dari teman-teman. Saya emang harap nyindir. Lovers, kembali di channel Cerita Wanita. Nah, hari ini saya ada 2 orang tamu ya yang akan menemani ngobrol-ngobrol kita. Iya Mas. Kembali di channel Cerita Wanita. Nah, hari ini saya ada 2 orang tamu ya yang akan menemani ngobrol-ngobrol kita. Iya Mas ya. Gak enak ngomong. Iya.